Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Esi Fitriana Komara SEMSM yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan juga analisis kami, yaitu materi yang berkaitan dengan analisis struktur modal. Namun sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Anang Ali Faisno dengan NIM 089 dan juga rekan saya Andika Aulia Rahman dengan NIM 086, ada juga Anissa Widya Pramesti dengan NIM 087, ada juga Kansa Salsabila dengan NIM 088 dan Aristia Wijatmoko dengan NIM 090 serta Citra Wahyu Utami dengan NIM 091. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pengertian dari laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andika Aulia Rahman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Aulia Rahman dengan NIM 086. Di sini saya akan memaparkan pengertian laporan keuangan, di mana menurut Wahyu Diono, laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Sedangkan menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai perusahaan. Tujuan membuat laporan keuangan bagi perusahaan ini untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Pramesti dengan NIM 51111811087. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari struktur modal. Struktur modal yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing, di mana modal asing di sini terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Dan untuk modal sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu laba ditahan dan laba sendiri. Jika perusahaan mempunyai hutang yang banyak atau lebih besar dari laba ditahannya, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang serius. Maka dari itu, struktur modal di sini diperlukan untuk mengatur kestabilan atau keseimbangan di dalam perusahaan tersebut. Dan struktur modal di sini sangat penting untuk dipelajari atau dipahami karena kondisi baik buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Perkenalkan, nama saya Kansa Salsabila Sari dengan NIM 088. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva, pertumbuhan aktiva, dan juga pertumbuhan penjualan. Baik, dilanjutkan mengenai teori struktur modal. Dalam teori struktur modal terdapat pendekatan tradisional dan juga pendekatan Modigliani dan Miller. Yang dimana dalam pendekatan tradisional di sini mengatakan bahwa adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Di sini bisa dikatakan ketika perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya, ingin mencapai laba yang maksimal, tentu saja ia memerlukan modal. Modal bukan hanya dari modal sendiri saja, bisa saja perusahaan menggunakan modal asing yang diperoleh dari pinjaman bank, kreditur maupun dari investment, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal. Dan selanjutnya dalam teori pendekatan Modigliani dan Miller menyatakan bahwa hasil yang diperoleh MM menunjukkan bagaimana cara perusahaan mendanai operasinya, tidak memiliki pengaruh, sehingga struktur modal adalah sesuatu yang tidak relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Wijatmoko dengan NIM 090. Saya di sini akan menjelaskan perusahaan-perusahaan yang telah dianalisis oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada PT Wilmar Cahaya Indonesia, yang kedua ada PT Mahaka Media Tbk, yang ketiga ada PT Enserval Putra Magat Trading Tbk, yang keempat ada PT Indosat Tbk, yang kelima ada PT Wijaya Karya Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Wahyu Utami dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini ada variabel X sebagai independen dan variabel Y sebagai dependen. Nah, di variabel X ada likuiditas,
profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan. Nah, di variabel Y hanya ada struktur modal saja. Pada indikator variabel kelompok kami ada 6 variabel. Yang pertama, X1 likuiditas. Perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar, di mana current ratio sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar. Pada variabel X2, profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit pada tingkat penjualan tertentu, di mana NPM sama dengan EAT, earning after tax, dibagi sales atau penjualan. Pada variabel X3, struktur aktiva. Perbandingan aktiva tetap dengan total aktiva, di mana FTA sama dengan fixed asset dibagi total aset. Pada variabel X4, ukuran perusahaan. Total aset dari suatu perusahaan dilogaritmakan. Size S sama dengan log atau total aset. Yang selanjutnya ada indikator variabel. Variabel yang kelima yaitu aktiva. Indikatornya selisih aktiva saat ini dengan aktiva sebelumnya. Variabel yang keenam yaitu penjualan. Indikatornya penjualan saat ini dengan penjualan sebelumnya. Kemudian ada struktur modal. Indikatornya perbandingan jumlah hutang dengan ekuitas. Sehingga data dari 2016 sampai 2017 dari 5 perusahaan tersebut bisa dihitung dari indikator rumus yang telah kami sediakan. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat ada di PowerPoint. Lalu yang selanjutnya ada hasil pengolahan data. Yang pertama adalah variabel likuiditas atau variabel X1, di mana ini dihasilkan dari aset lancar dibagi hutang lancar. Lalu dirata-ratakan yang tahun 2016 dengan 2017 sehingga menghasilkan angka sekian. Lalu yang selanjutnya ada variabel X2 atau variabel profitabilitas, di mana ini dihasilkan dari EAT dibagi sales, lalu dirata-ratakan antara 2016 dengan 2017 sehingga menghasilkan angka sekian. Yang selanjutnya ada struktur aktiva atau variabel X3, di mana ini dihasilkan dari fixed asset dibagi dengan total aset, lalu dirata-ratakan dari tahun 2016 dengan 2017 sehingga menghasilkan data sekian. Lalu yang selanjutnya ada variabel ukuran perusahaan atau variabel X4, di mana ini dihasilkan dari log dikali total aset, lalu dirata-ratakan antara tahun 2016 dengan tahun 2017 sehingga menghasilkan data sekian. Baik, dilanjutkan mengenai hasil pengolahan data yang sebelumnya sudah rekan saya jelaskan mengenai hasil pengolahan data X1 hingga X4, dan saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari X5, X6 dan juga variabel Y, yang dimana dari kelima perusahaan yang sudah kita tentukan di sini tentu saja perusahaan CK, perusahaan ABA, perusahaan FPMT, perusahaan ISAT dan juga perusahaan Wika tentu saja terdapat penurunan maupun kenaikan dari periode 2016 ke 2017. Dan di sini contohnya seperti PT CK yaitu 2016 mendapatkan hasil X5 sebesar min 0,04 dan di 2017 mengalami penurunan sebesar min 0,02 sehingga dapat diperoleh rata-rata sebesar min 0,03 seperti itu. Begitupun dengan X6 dan juga variabel Y atas kelima perusahaan. Bisa dilihat dari tabel yang sudah tertera. Dan saya juga akan menjelaskan hasil regresi dan analisis model summary. Tabel menunjukkan bahwa besarnya adjusted R-square adalah 0,974. Hal ini berarti 97,4% variabel struktur modal DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi likuiditas, profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 97,4% sama dengan 2,6%, dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Di sini ada hasil regresi dan analisis.
yang telah dihitung menggunakan SPSS. Di sini ada ANOVA yang menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9,135 dengan nilai signifikan 0,049. Signifikan menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi struktur modal atau DER, atau dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal DER. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil regresi dan analisis ini digunakan aplikasi SPSS. Dengan memperhatikan model regresi dan hasil linier berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada kelima perusahaan yang pada periode 2016 dan 2017 tersebut. Variabel struktur modal berjumlah 0,315, variabel profitabilitas 1,302, variabel ukuran perusahaan 0,381, pertumbuhan penjualan 0,166, likuiditas minus 1,853, variabel struktur aktiva 0,167, variabel pertumbuhan aktiva 0,055. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu ada hasil validitas. Variabel yang digunakan yaitu likuiditas, profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, dan pertumbuhan penjualan. Untuk hasil ujinya, untuk variabel likuiditas dan profitabilitas, hasil ujinya tidak signifikan negatif. Sedangkan untuk struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, dan pertumbuhan penjualan, hasil ujinya tidak signifikan. Kemudian untuk hipotesisnya, untuk semua variabel hipotesisnya ditolak. Yang selanjutnya ada interpretasi hasil uji ke-1. Yang pertama adalah pembahasan hasil pengujian hipotesis pertama. Jadi berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif karena mempunyai koefisien regresi negatif sebesar negatif 2,861 dan tidak signifikan karena nilai sig yang dihasilkan adalah sebesar 0,65 yang mana lebih besar dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama ditolak. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan hasil hipotesis yang kedua. Jadi berdasarkan analisis menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif karena mempunyai koefisien regresi negatif sebesar negatif 0,866 dan tidak signifikan karena nilai sig yang dihasilkan adalah sebesar 0,450 yang mana lebih besar dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ini ditolak. Interpretasi hasil uji. Pembahasan hasil pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif karena mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,135 dan tidak signifikan karena nilai sig yang dihasilkan sebesar 0,901 yang mana lebih besar dari 0,05 terhadap struktur modal, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Dan pembahasan hasil pengujian hipotesis keempat. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif karena mempunyai koefisien regresi positif sebesar 1,632 dan tidak signifikan karena nilai sig yang dihasilkan sebesar 0,201 yang mana lebih besar dari 0,05 terhadap struktur modal, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Interpretasi hasil uji. Pembahasan hasil pengujian hipotesis kelima.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva berpengaruh positif karena mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,365 dan tidak signifikan karena nilai sig yang dihasilkan sebesar 0,740 yang mana lebih besar dari 0,05 terhadap struktur modal. Dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Pembahasan hasil pengujian hipotesis ke-6 berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif karena mempunyai koefisien regresi positif terhadap sebesar 0,242 dan tidak signifikan karena nilai sig yang dihasilkan sebesar 0,824 yang mana lebih besar dari 0,05 terhadap struktur modal. Dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-6 ditolak. Baiklah, setelah kami memberikan penjelasan terkait analisis kami yang berkaitan dengan struktur modal terhadap 5 perusahaan dengan menggunakan variabel X maupun variabel Y, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya analisis struktur modal di 5 perusahaan pada laporan keuangan serta laporan laba rugi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap struktur modal, didapatkan hasil bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal. Sedangkan untuk masing-masing variabel independen dihasilkan tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga terkadang perusahaan memerlukan modal asing sebagai tambahan untuk dapat mengembangkan perusahaannya. Hal ini bertujuan agar perusahaan mencapai laba yang maksimum. Begitulah penjelasan dari kami kelompok 5, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.